Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami, Oke Agus, dalam program podcast kita Sahabat Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Jadi terkait dengan keberadaan SIMAS tadi udah kita coba paparkan. Ini kondisi ini kami ingin menyampaikan dan melakukan penjelasan tugas urusan pendataan mustahik. Nah, gitu kan, pendalaman dari apa yang kami sampaikan. Nah, kami ulangi, tugas urusan pendataan mustahik oleh BMG, oleh pengurus BMG adalah langkah strategis dalam memastikan penyaluran zakat dan infak serta sedekah serta bantuan sosialnya dapat secara tepat sasaran. Tepat sasaran itulah yang harus kita mulai melalui pendataan mustahik. Tepat sasaran. Tugas-tugasnya itu, ya kan? Yang pertama itu adalah melakukan identifikasi dan verifikasi data. Identifikasi dan verifikasi data. Data itu apa? Data dari masyarakat, setiap individu yang ada di kampung. Kemudian kita bagi, yaitu pendataan awal. Pendataan awal ini adalah mengidentifikasikan individu atau keluarga. Identifikasi individu dan atau keluarga dari ini yang memenuhi kriteria mustahik. Kriteria mustahik sebagai penerima manfaat zakat. Misalnya, apakah dia fakir, kemudian apakah miskin, kemudian yang bersangkutan sebagai amil atau garim, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf misalnya, gitu loh kan. Berdasarkan identifikasi dengan sesuai kriteria itu. Nah, jadi kita mulailah dari penginputan melalui Excel. Mana yang fisabilillah masukkan ke fisabilillah. Nah, jadi kalau di Excel itu mudah itu untuk melakukan penginputan dan pemilahan. Kemudian kita lakukan verifikasi dari identifikasi dari verifikasi tadi, verifikasi data kita lakukan verifikasi. Yaitu bertujuan untuk melakukan pengecekan kelayakan calon mustahik. Karena tidak semua calon mustahik itu dari pemahaman kita itu akan berlanjut sebagai penerima zakat. Tidak semua. Layak nggak dia sebagai yang menerima dari berbagai kriteria yang ada? Apakah dia fakir? Apakah dia miskin? Apakah dia fisabilillah? Atau jenis-jenis lain yang ada dari sumber zakat. Kami ulangi, melakukan pengecekan kelayakan calon mustahik dengan berpedoman pada kriteria yang kami sebutkan tadi, yang ditetapkan dalam syariat Islam dan pedoman Baitul Mal. Pedoman Baitul Mal itu ya kan, kita sesuaikan dengan istilahnya juknis. Pedoman Baitul Mal itu apa saja selain yang disebutkan. Ini yang bersangkutan masuk sebagai fakir ya fakir, miskin ya miskin. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan aparatur kampung. Ini yang jangan pengurus BMG tinggalkan. Kita harus melakukan koordinasi dengan aparatur kampung. Berkoordinasi ini dengan perangkat kampung seperti kepala dusun. Konon lagi, ya kan? Sebagaimana kita harapkan adalah kepala dusun itu masuk sebagai pengurus BMG. Karena kepala dusun yang lebih tahu kondisi warga yang ada di dusunnya. Seseorang mengalami sakit, seseorang mengalami disabilitas. Kemudian yang seseorang punya keterbatasan yang lainnya, ekonominya, bagaimana rumahnya, kemudian hafal Al-Quran apa enggak, kan gitu kan. Nah, ini ya pihak kepala dusun yang jauh lebih tahu gitu.
Nah, jadi jangan pada saat sedikit-sedikit tidak masuk di dalam sebagai penerima, Pak Kecik yang disalahkan. Jangan gitu. Bisa jadi dalam kondisi itu bahwa keluarga sakit di rumah tidak diinformasikan dengan kepala dusun, kayak gitu kan? Nah, karena ya bisa jadi yang bersangkutan sering keluar daerah, kemudian tidak ternyata dia ada di rumah tidak pernah keluar, dipikir bahwa dia sudah ada di Banda Aceh menemani anaknya atau bagaimana, tahu-tahu belakangan baru tahu yang bersangkutan ternyata ada di rumah dalam kondisi sakit misalnya gitu. Jadi kita meminimalisir terjadinya ada konflik yang ada di kampung. Kemudian berkoordinasi itu dengan Tuhaput. Nah, Tuhaput. Nah, kemudian atau lembaga masyarakat lainnya untuk memastikan data ini akurat apa enggak. Gitu. Kita tahu Tuhaput kan juga bagian dari penasehat BMG. Nah, jadi menurut kami ini sesuatu yang sudah sangat tepat. Kolaborasi secara maksimal. Perpanjangan kecil sebagai juga penasehat, perpanjangan tangan kecil itu ada kepala dusun. Nah, gitu. Jadi tidak dalam pengelolaan BMG ini menurut kami juga tidak akan banyak kendala gitu. Karena selama ini juga sudah berjalan berbagai pendataan yang ada. Cuma BMG ini perlu diberdayakan karena program yang dibantu atau disalurkan ini adanya berdasarkan syariat Islam. Oke, kemudian mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat. Nah, ini dia. Mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat tentang keberadaan calon mustahik yang mungkin belum terdata. Ada informasi dari masyarakat, tampung, catat. Nah, itu akan sangat memudahkan bagi pengurus di dalam melakukan pendataan. Nah, gitu. Nah, karena juga kita tahu bahwa perangkat kampung dan Tuhaput juga ada berbagai keterbatasan gitu. Kadang-kadang memang kalau tidak diberitahu, ya mana semuanya bisa diketahui gitu. Karena selain sebagai kepala dusun ataupun Tuhaput, tentu saja personal-personal dimaksud juga memiliki berbagai tanggung jawab kesehariannya gitu. Oke. Kemudian nomor 3, penyusunan data mustahik. Penyusunan data mustahik. Membuat daftar nama mustahik berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Nah, membuat daftar mustahik berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Ini yang maksud kami tadi, masukkan dalam Excel, Microsoft Excel. Jadi jangan ke Word, agak susah nanti untuk mengurutkan, tapi adalah di Excel. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan. Nah, seperti bantuan konsumtif, kemudian bantuan pendidikan, kemudian bantuan kesehatan, kemudian atau ekonomi produktif. Dipisah-pilah, dikelompokkan, supaya memudahkan nanti pada saat melakukan penginputan data. Oke, 4, kita masuk ke poin keempat. Pembaharuan dan validasi data secara berkala. Ini sangat penting. Jangan data yang sudah masuk di Januari, kemudian tidak dilakukan pembaharuan data dan validasi data tahun depan baru ini. Karena kondisi ini akan sangat dinamis, akan terjadi perubahan. Januari dengan Februari itu tentu saja bisa jadi ada perubahan, perkembangan dari mustahik yang bersangkutan. Kemarin dia sehat, hari ini mungkin sudah sakit. Hari ini dia sakit, bulan depan dia sudah sembuh. Nah, itu kondisi itu terus dilakukan untuk melakukan update data. Memperbarui data mustahik setiap periode tertentu, misalnya setiap tahun. Kalau kami sarankan, usahakan setiap 6 bulan sekali lah melakukan update data.
untuk memastikan data tetap relevan dan akurat. Ini akan berpotensi pada saat tidak akurat, ini sangat berpotensi terjadi suatu permasalahan, ketidakseimbangan atau berbagai polemik yang ada di Gampung. Nah, makanya diperlukan data yang ada itu relevan atau sudah akurat. Nah, ini yang menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian memastikan mustahik yang telah mandiri atau tidak lagi memenuhi kriteria dikeluarkan dalam daftar. Update. Pada saat dia sudah mandiri, pada saat dia sudah sembuh, keluarkan dari daftar itu. Pada saat ekonominya sudah mapan, kayak gitu kan, belum bisa dia berzakat, mungkin bisa berinfak, keluarkan dari data yang ada tersebut. Nah, ini sangat penting supaya jangan nanti menjadi tidak diperbaharui data, tiba-tiba yang bersangkutan masih ada data yang lama, kayak gitu kan. Nah, jadi kita berharap di Gampung ini dengan adanya berbagai program BMG ini supaya tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kegaduhan atau suatu kondisi yang tidak mengenakan, kayak gitu kan. Nah, patronnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian nomor 5, pelaporan ke Baitul Mal Kabupaten, kayak gitu kan. Melaporkan data mustahik ke BMK sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat terintegrasi. Jadi kami tinggal ngambil, jadi tidak perlu ada laporan khusus dari pengurus. Kami tinggal ngambil. Setiap tanggal 5 kami ngambilkan data. Setiap tanggal 5. Misalnya data yang diinput Januari. Tanggal 5 kami akan lakukan ambil data. Januari belum diinput. Per tanggal 5 Maret kami akan mengambilkan data baru, yaitu data yang diinput sampai dengan Februari. Jadi dengan kondisi ini akan berakibat bagi kampung yang tidak melakukan penginputan data itu tidak akan mendapatkan bantuan. Makanya program untuk Sinmas ini sangat penting dan menjadi sebuah kebutuhan nyata bagi Gampung, bagi mustahik yang ada di Gampung untuk mendapatkan bantuan. Nah, itu pemahaman itu. Nah, jadi ini nanti mari kita terus ikut dengan tautan Baitul Mal Aceh Selatan, gitu kan? Karena di dalam itu nanti banyak informasi, terus kami melakukan pengupdatean, gitu. Kemudian pelaporan ini juga memberikan rekomendasi program bantuan yang sesuai berdasarkan data mustahik, gitu kan? Silakan, mungkin ada satu kondisi pihak BMG mungkin mau mengeluarkan rekomendasi bantuan terhadap mustahiknya melalui surat dengan memprint data yang ada. Silakan, kami juga tidak membatasi. Kayak gitu kan, boleh, silakan. Nah, jadi supaya nanti lebih memudahkan. Untuk data tersebut tetap kami berharap daftar terupdate. Nah, jadi jangan data yang di tengah jalan belum selesai dilakukan penginputan data itu sudah dikirim data atau rekomendasi kepada kami. Jadi nanti membingungkan. Tahu-tahu kami belum proses, kemudian dilakukan penginputan data-data lagi, ternyata keadaan sudah berubah gitu. Nah, jadi makanya data yang di print itu kami berharap adalah data per tanggal 5 setiap bulannya. Itu data yang kami harapkan. Kemudian yang ke-6, kita masuk ke 6. Edukasi dan sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendataan mustahik, supaya nanti jangan pada saat minta data, masyarakat data apa lagi, kemarin data juga, hari ini data juga,
kayak gitu kan. Disitulah perlunya edukasi, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pendataan ini perlu kayak gitu kan. Oke. Jadi kemudian supaya tujuannya ada bantuan itu disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Kemudian juga menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kriteria seperti yang kami sampaikan. Silakan adopsi, copy paste apa yang kami informasikan melalui saluran WA Baitul Mal Aceh Selatan. Kemudian informasikan pada masyarakat. Ini menjadi hal-hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian 7, pengelolaan data yang transparan. Nah, menyusun data transparansi untuk mencegah adanya tumpang tindih, kemudian menggunakan teknologi informasi melalui SIMAS ini. Nah, gitu. Jadi data-data ini masyarakat akan tahu, kan gitu, kan tidak ada yang harus disembunyikan. Nah, ini akibat menjadi sebuah kebutuhan bagi transparansi, keterbukaan informasi publik. Masyarakat perlu. Pada saat salah satu dari warga BMG yang ada di Gampung A minta data sama kami wajib memberikan. Tidak ada yang harus kami sembunyikan gitu. Silahkan. Nah, kemudian untuk menerima sebagai bantuan nanti yang akan menyesuaikan. Mungkin ini terima kasih banyak. Masih banyak lagi yang akan kita lanjutkan, berbagai informasi yang menjadi sebuah kebutuhan supaya BMG ini, pengurus BMG ini mempunyai daya juang dan semangat yang lebih bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di kampungnya. Makasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.